akan anugerah-Mu buatku hidup. Kau berikan ku hati dan pikiran baru, luas tinggi dalam kasih-Mu, oh Yesus. Kau gembalaku, menuntun langkahku. Ku mau setiap hari berjalan denganmu. Jiwaku merindukan, hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu. Sukacitaku merindu-Mu Yesus. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh izinkan dalam kehidupan kami, terkhusus bagi anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami secara virtual melakukan rekoleksi di hari kedua, di sesi yang terakhir ini Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyatakan sekali lagi berkat-Mu kepada kami lewat setiap pembicara pada sesi ini Tuhan. Kiranya setiap pembicara yang boleh berbicara pada hari ini, boleh kami peroleh setiap berkat yang asalnya daripada Tuhan untuk bekal kami melangkah dari jenjang kami masing-masing. Tuhan juga memberkati anak-anak di rumah mereka masing-masing, kiranya setiap hal boleh terselesaikan dan baik, tidak ada kendala di dalam kami mendengarkan sesi ini. Terpuji nama-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Febri. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita sambut pembicara kita. Ada Pak Anto ya, semuanya sudah tahu Pak Anto adalah kepala sekolah SMP dan pasti semuanya juga sudah mengenal Pak Anto ya. Oke, kelihatan? Oke ya. Nah, jadi tema kita, tema refleksi kita pada siang hari ini itu adalah true discipleship. Ya. Ini bukan sesi yang baru, satu sesi yang baru, tapi ini mengulang materi kalian selama 2 hari ini. Ya, dan waktu ini kalian akan banyak gunakan untuk berefleksi. Ya. Nah, tapi sebelum itu kita akan baca terlebih dahulu ayat tema untuk rekoleksi kita tahun ini dari Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-9. Sudah ada di screen, kalian tidak perlu lagi untuk membuka Alkitabmu ya. Bapak minta tolong Kinanta bacakan untuk kita. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oke, thank you Kinanta ya. Terima kasih untuk Kinanta yang sudah berani ya. Yang lain juga mungkin berusaha mencoba untuk membaca, tapi karena jaringan atau karena tidak mendengar ya, putus-putus karena jaringan. Jadi nanti di lain waktu harus berani dan percaya diri. Nah, bicara tentang murid ya, bicara tentang menjadi murid, Bapak beberapa hari yang lalu ada dengar suatu khotbah tentang murid, dan di khotbah itu menanyakan pertanyaan ini. Dan ini pun harusnya menjadi pertanyaan untuk kita semua, untuk kalian dan untuk Bapak. Ya, apakah saya adalah benar-benar pengikut, ataukah saya hanya sekedar penggemar? Ya, saya sungguh-sungguh pengikutkah, ataukah saya hanya sekedar penggemarkah? Mama papa saya Kristen, maka saya Kristen. Atau teman-teman saya banyak yang Kristen, maka saya Kristen. Ya, jadi itu pertanyaan yang perlu kita tanyakan untuk kita semua. Ya, dan di rekoleksi hari ini, di rekoleksi tahun ini, kita sama-sama belajar salah satu aspek menjadi pengikut Kristus. Ya,
kita belajar salah satu bagian menjadi pengikut Kristus. Nah, ini yang sudah kalian pelajari di 2 hari ini. Yang pertama itu adalah tema dibawakan oleh Pak Heinz Wokas, ya, Fearless Faith. Kemudian yang kedua itu yang junior belajar, yang SD kelas 6 belajar Be Servant for the Master, dan yang SMP SMA belajar Make Your Choice Wisely. Kemudian dia bagiannya hari ini dibawakan oleh Bu Mariam, konformitas atau conformity, ya. Kemudian, nah ini tidak ada sesinya, tapi kalian juga lakukan, yaitu Got Talent, ya. Nah, kita akan lihat satu-satu secara sekilas. Kemudian nanti akan ada beberapa pertanyaan panduan untuk refleksi kamu. Nanti refleksinya dalam bentuk Google Form, bukan Google Form, Office Form. Nah, Bapak akan share di chat kalian setelah Bapak membacakan semua pertanyaan dan menjelaskan pertanyaan itu, ya. Nah, kita lihat dari yang pertama, Fearless Faith. Nah, di Fearless Faith kita fokus kepada Yosua yang dikuatkan oleh Tuhan, ya. Oke, di Yosua pasal 1 ayat 9 tadi yang sudah dibacakan. Dan pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang Bapak tanyakan juga ketika membaca bagian ini. Kenapa Tuhan harus memberikan firman ini kepada Yosua? Dan bahkan Tuhan mengulang kembali di dalam Yosua pasal 3 ayat 7. Nah, jawabannya adalah karena Yosua takut sebenarnya. Dia gentar sebenarnya. Ya, dia merasa tidak sanggup memimpin bangsa Israel. Sehingga Tuhan harus menguatkan Yosua dengan memberikan firman ini. Nah, saya tidak tahu, Bapak tidak tahu, ketakutan-ketakutan seperti apa yang kamu rasakan. Mungkin yang kelas 12, kalau Bapak dulu dan teman-teman Bapak di SMA, kita sudah mulai was-was biasanya. Was-was tidak lulus, ya. Biasanya itu kalau mau pengumuman kelulusan, biasanya ada hoax yang berseliweran. Katanya ini tidak lulus, ya, biasanya. Atau biasanya kita dulu biasanya was-was, diterima enggak ya? Ya, daftar di Unhas atau daftar di UNEM atau di mana, kira-kira saya diterima enggak ya? Ya, jadi biasanya itu yang menjadi ketakutan atau was-was kami dulu ketika kami SMA kelas 12, ketika Bapak SMA kelas 12. Kalau kelas 6 biasanya ketakutannya itu adalah saya lulus tidak ya? Ya, jadi biasanya ketakutan-ketakutan seperti itu yang dialami oleh anak-anak yang kelas akhir. Nah, tapi Bapak tidak tahu dengan persis apa yang paling kamu takutkan atau apa yang paling kamu khawatirkan. Ya, jadi untuk hari ini, untuk sesi Fearless Faith ini, pertanyaan pertama yang akan kamu refleksikan adalah ini. Apa yang paling saya khawatirkan atau takutkan pada saat ini? Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau kamu ingat, Pak Heinz kemarin itu membahas sebenarnya kunci dari Fearless Faith ini adalah membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Ya, jadi itu kuncinya. Ya, kita bukan orang yang tiba-tiba jadi tidak takut dengan apapun, ya, tetapi harus membaca Alkitab, harus membaca firman. Nah, sehingga pertanyaan yang kedua ini, karena ini sebenarnya berkaitan dengan sesi 2 dan sesi 3, bahkan Got Talent kamu seharusnya. Nah, ini dalam skala 1 sampai 10 ada 2 pertanyaan ini. Seberapa besar ketertarikan kamu membaca Alkitab? Ya, jadi kamu pikirkan kira-kira saya tertarik enggak ya? Atau saya mungkin tertarik, ya saya cuma tertarik baca kitab Kejadian, Keluaran, Matius, Markus, Lukas karena ada ceritanya di situ. Ya, Bapak tidak tahu, nanti kamu isi di refleksimu. Kemudian dalam skala 1 sampai 10 juga,
kamu berikan nilai berapa banyak waktu yang kamu gunakan untuk membaca Alkitab dalam satu hari. Ya, semakin banyak, semakin tertarik, maka semakin tinggi nilainya. Ya, semakin tidak tertarik, semakin sedikit waktunya, maka nilainya semakin rendah. Oke, pikirkan dengan baik, refleksikan baik-baik kedua pertanyaan ini. Nanti kamu akan jawab di link ini. Oke ya, nah Bapak akan kopikan linknya di grup chatnya kamu ya, supaya kamu bisa langsung ketikkan di situ. Oke, sudah ada linknya di grup chatnya kamu ya, di chat Zoom ini. Silakan kamu boleh buka linknya, kemudian kamu boleh menjawab pertanyaan yang ada di link tersebut. Oke. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu, Ada dua, kelas 12 IPA 1 sama kelas 12 IPA 2. lebih baik. IPA 1 ya. Oke Pak. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu, Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati
tempat lain, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oke, selanjutnya sesi yang berikut itu bicara tentang untuk yang SD kelas 6 be servant for the master. Kemudian untuk yang SMP dan SMA itu make your choice wisely, ya. Nah, sesi ini sebenarnya bicara tentang, pada intinya bicara tentang tanggung jawab kita di hadapan Kristus, ya. Kalau yang SD fokusnya tanggung jawab mengembangkan talenta dan bakat serta benih, yaitu firman Tuhan yang ada, yang diberikan, ya. Jadi bagaimana kita meresponi setiap firman, setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, dan bagaimana kita mengembangkan bakat kita. Kemudian kalau yang senior itu bertanggung jawab untuk memilih yang terbaik, ya, sesuai dengan hikmat yang daripada Tuhan, ya, mengembangkan talenta dan bakat dan berhikmat dalam mengambil setiap keputusan. Oke, nah kita akan merefleksikan beberapa hal berkaitan dengan hal ini, ya. Tetapi mungkin kita tidak akan lebih banyak merefleksikan tentang bakat dan talenta, ya. Tetapi kita akan refleksikan satu hal, ya, yang paling sederhana dalam kehidupan kita, satu hal yang Tuhan berikan bagi kita, tetapi ini seringkali diabaikan oleh setiap kita. Nah, kita mau lihat pertanyaan yang pertama itu adalah bagaimana kamu menggunakan waktumu selama ini. Ya, ini berkaitan juga dengan bakat, berkaitan dengan mengembangkan talenta, ya, berkaitan dengan bagaimana kamu memilih menggunakan waktu-waktu yang ada, kamu gunakan untuk apa aja. Yang kedua, kamu buat daftar kegiatan kamu selama 1 hari, ya. Nah, awalnya ini Bapak sebenarnya mau hari sembarang, tetapi kalau hari sekolah, kayak kurang objektif begitu karena ada waktu yang diberikan oleh sekolah kamu harus belajar, ya. Nah, makanya Bapak pilih hari Sabtu atau hari libur. Oke, nah pengisiannya bagaimana? Kamu kira-kira saja, ya. Jadi kamu ingat-ingat lagi, kamu kira-kira 1 jam atau 2 jam saya gunakan main game, 5 jam saya gunakan untuk tidur dan sebagainya, 2 jam saya gunakan untuk makan dan kegiatan-kegiatan lain, ya. Berapa lama kamu gunakan untuk bantu orang tua. Oke, jadi buat sedetail mungkin karena ini akan dibaca oleh wali kelasmu dan wali kelasmu mungkin ada sesuatu yang bisa digunakan untuk menolong kamu, ya. Sekali lagi bukan kepo tapi untuk membantu kamu. Nah, kemudian yang ketiga, kamu lihat di daftar kegiatan kamu selama 1 hari. Nah, kemudian seberapa banyak waktu yang kamu gunakan yang benar-benar bermanfaat dan membangun untuk kamu. Nah, yang keempat, lihat lagi daftar kegiatan yang sudah kamu susun selama sehari. Kemudian kamu lihat kegiatan dengan porsi waktu paling lama kamu kasih. Selain tidur tentu saja. Ya, oke. Tapi Bapak tahu beberapa dari kamu jam tidurnya tidak terlalu lama. Paling 5 jam atau 6 jam sehari. Ya, karena ada kegiatan lain yang kamu lakukan. Ya, selain tidur tentu saja. Kemudian, mengapa kegiatan itu mendapat porsi waktu yang paling besar? Oke ya, nah ini semuanya berkaitan dengan kamu sungguh-sungguh menggunakan
waktu yang ada sebagai sarana kamu melayani Tuhan, kemudian bagaimana pilihan-pilihan yang kamu ambil itu, apakah sungguh-sungguh bijak, berhikmat, atau seperti bagaimana. Oke, ini untuk yang SD. Ya. Kemudian untuk senior, ini 4 SMP SMA, ini 4 pertanyaan plus 1. Nah, ini dia. Ya, pasti kamu sudah pilih kuliah, seenggaknya sudah terpikirkan mau kuliah di mana, walaupun banyak pilihan, pasti sudah terpikirkan mau SMA di mana, ya. Kemudian kamu pikirkan lagi, ya. Kira-kira itu sudah pilihan yang terbaik belum? Oke, dan mengapa? Ya. Nah, tapi sekali lagi, untuk tahu yang terbaik, untuk tahu talenta-talenta mana yang perlu kamu kembangkan, ya, itu kamu perlu baca Alkitab dengan rutin. Ya, kamu perlu dengarkan firman Tuhan. Oke, karena kalau kamu tidak dengarkan firman Tuhan, Kinanta, ya, karena kalau kamu tidak dengarkan firman Tuhan, ya, kamu bagaimana mau tahu bahwa itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau bukan? Ya, kamu mencoret layar, namamu muncul di sini. Jadi Bapak tahu siapa yang mencoret, ya. Oke ya. Linknya sudah ada, Bapak akan kopikan itu ke chat yang ada, ya. Oke. Ya, yang junior, yang kelas 6, isi yang link di kelas 6. Bentar. Ya, yang kelas 6, isi yang kelas 6, yang junior, kemudian yang kelas 9 dan kelas 12, isi yang kelas 9 dan kelas 12. Oke, sudah ada linknya, Bapak kirim. Silakan buka linknya, kemudian kamu jawab pertanyaan refleksinya. dan jiwaku.
Di setiap langkah ku percaya dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oke, kemudian sesi yang ketiga yang hari ini itu adalah conformity atau konformitas dalam bahasa Indonesia. Oke, nah ini secara umum bicara tentang teman-teman kamu itu memberikan dampak atau pengaruh bagi kamu, ya. Dan bukan hanya teman-teman kamu sebenarnya, itu segala hal di sekitar kita, di sekitar kalian. Film yang kamu tonton, musik yang kamu dengarkan, games yang kamu mainkan, ya, dan segala hal itu sebenarnya memberikan dampak atau memberikan pengaruh bagi kamu. Dan biasanya pengaruhnya itu bisa jadi pengaruh baik maupun pengaruh buruk, ya. Nah, Bapak ada satu video ya yang membuktikan bagi kita bahwa segala sesuatu sebenarnya, apalagi relasi, ya, pertemanan itu memiliki dampak atau pengaruh bagi kita, ya. Semoga masih kuat untuk menontonnya, ya, dan semoga juga kita waktunya masih cukup, ya. Is a rock and this is water. If you pour water on a rock, nothing happens. But if you pour water on a rock, time after time after time, the rock eventually changes. I can't believe I'm making this video, but here is a confession. When I was a kid, I loved eating meat, and all my friends did too, because meat was our favorite dish, and vegetarians, I hated. Because life is too short not to enjoy meat. Until one day, something crazy happened. I found a girl online and I liked her. I took her on a date and all of a sudden she says, I'm vegetarian. I thought to myself, crap. I like this girl, but eating out with her is going to be difficult. Day after day after day, we would go on dates and she would order avocado and I would order steak. And she would whisper, It's better to be vegetarian. I disagreed. She ate her own and I ate mine. But her small influence on my food was like water hitting my rock. And after hundreds of meals and hundreds of waves, my rock started changing.
And one day, I woke up and realized that I no longer eat meat. I was shocked. I don't know why I stopped, because I love steak. But when all my friends, Aline and my best friend Aegon, ordered vegetables, day after day after day, I gave in and changed my diet. You might think this video is about food, but it's really not. It's bigger than that, because they change and shape you in ways that you cannot control. If your group of friends drink alcohol, you will eventually drink alcohol. If your closest friends are athletic, you will become athletic. If your closest friends want to succeed in life, you will succeed in life. Even if you're a rock and your friends are water, sooner or later, they will change you, for better or for worse. It actually goes both ways. I learned a lot from spending time with Nas. I'm a lot more ambitious now, and I use my time much more efficiently. I use every day to do something to work towards my goals. I stopped eating meat because of my friends, but the bigger picture here is that you should be careful who your closest friends are, because sooner or later, you will become them. See you next week. Is a rock. Oke, jadi itu ya. Lingkungan itu sangat berpengaruh bagi kita. Makanya Alkitab itu selalu dengan jelas mengatakan untuk hati-hati, ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang harus kamu refleksikan. Nah, refleksikan segala hal yang menjadi hobimu atau pergaulan kamu dengan orang lain. Hal positif apakah yang kamu dapatkan dari hobi atau kebiasaan dan pergaulan tersebut? Ya. Kemudian, jika kamu sungguh-sungguh menyadari bahwa kamu adalah milik Tuhan, ya, hal-hal apakah yang ingin kamu ubah dalam diri kamu saat ini? Nah, apakah kamu siap untuk mengurangi, bahkan untuk melepaskan setiap hal yang membuat kamu tidak bertumbuh? Ya, kalau kamu suka main games dan kamu tahu itu tidak membuat kamu bertumbuh, ya, kamu apakah siap mengurangi itu? Ya, kalau kamu orang yang suka nonton, ya, dan kamu tahu itu membuat kamu tidak bertumbuh, apakah kamu siap mengurangi itu? Kalau kamu kecanduan pornografi dan jelas itu tidak membuat kamu bertumbuh, apakah kamu siap melepaskan itu? Ya, kemudian kamu punya dosa-dosa favorit yang kamu masih suka lakukan, yang membuat kamu tidak ada bedanya dengan orang lain yang bukan Tuhan. Ya, pertanyaan nomor 3 ini saya tahu sensitif. Beberapa dari kamu mungkin tidak mau membagikan dosa itu. Ya, kamu isi garis saja di situ. Ya, oke. Kalau itu sensitif dan kamu merasa tidak siap untuk membagikan itu untuk orang lain, untuk wali kelasmu, maka kamu bisa isi garis di situ. Karena itu adalah pertanyaan yang wajib dijawab. Ya, Bapak akan bagikan linknya buat kamu di grup chat dan silakan kamu boleh membuka dan mengisinya. Oh iya, tunggu ya, Bapak kirimkan ulang linknya ya. Oke. Febri buka aja linknya. Kebuka.
Oke. Yang terakhir ya itu adalah Got Talent ya. Bapak nonton Got Talent kalian dan semuanya sangat baik sebenarnya. Ya, semuanya sangat baik, tetapi memang ada yang memang talentanya di situ. Ya, sehingga lancar sekali membuat ada 4 semua ya. Sehingga lancar sekali membuat ada yang memang betul-betul dalam tanda kutip apa istilahnya ya, setengah mati sekali, mungkin setengah mati latihan, setengah mati persiapkan diri, dan memang kelihatan. Ya, oke, makanya saya bilang semuanya sangat baik. Ya, yang mungkin susah menyanyi, kayak Bapak susah menyanyi, ya memang kelihatan sekali bahwa betul-betul kerja keras untuk bisa menyanyi apalagi di depan layar. Ya, yang mungkin pantun, ya ada yang lancar, ada yang juga betul-betul kerja keras untuk bisa berani tampil membawakan pantun di depan layar. Ya, tapi semuanya sangat baik, oke, dan talenta ini sebenarnya menarik. Kenapa? Karena ada orang yang sudah dewasa baru misalkan menemukan talentanya dia adalah menyanyi. Ya, dulu ada teman saya di kuliah dan satu penempatan di Manado waktu itu, dia bilang bahwa ketika dia penempatan, wah berarti sudah lulus kuliah, baru dia menemukan bahwa ternyata dia bisa menyanyi. Ya, suaranya bagus dan bisa menyanyi. Ya, jadi talenta ini bukan sesuatu yang kaku paten. Oh, kalau saya tidak bisa menyanyi sekarang, pasti nanti selanjutnya saya tidak akan menyanyi. Bukan, ya. Nah, kalau kamu tahu juga Bapak sebenarnya waktu sekolah minggu suka ikut paduan suara. Ya, tetapi entah kenapa sekarang tiba-tiba suaranya jadi jelek begini. Ya, jadi seperti itu. Ya, talenta ini bukan sesuatu yang kalau kita punya sekarang pasti itu terus yang akan kita punya. Ya, prinsipnya adalah kita mau kembangkan diri. Oke. Nah, ada beberapa pertanyaan yang kamu refleksikan dari Got Talent ini ya. Hal baru seperti apa yang bisa kamu pelajari dari kegiatan Got Talent ini? Mungkin mulai dari persiapan kamu ya mungkin betul-betul tertatih-tatih latihan, kemudian kamu rekam video, ada mungkin yang editing, kemudian sampai kamu menonton penampilan kamu dan teman-teman. Ya, kemudian yang kedua, nah apakah kamu sudah mengembangkan talenta kamu dengan maksimal? Oke, ada Jason angkat tangan, Bapak selesaikan dulu pertanyaannya nah ya. Jika belum, hal-hal apakah yang membuat kamu belum mengembangkan talentamu? Ya, malaskah atau apakah? Ya, kamu boleh jawab di situ. Atau sering diejek kah? Aduh, kalau menyanyi kak, anak ketawai terus kak, mama papaku di rumah, kakak-kakakku ya. Kamu tulis di situ. Kemudian, apakah kamu sudah menggunakan talenta yang kamu punya sekarang untuk melayani Tuhan ya. Mungkin kamu bukan orang yang suka menyanyi tapi bisa operasikan komputer, tidak apa-apa. Nah, kamu bisa melayani di bagian multimedia ya, bikin-bikin PowerPoint, bikin-bikin isi worship ya. Jadi banyak hal yang bisa kamu gunakan untuk melayani. Atau mungkin kamu suka bercerita ya. Nah, yang SMA mau kuliah, yang SMP mau SMA, mungkin bisa mengajar sekolah minggu ya, bercerita sama anak-anak, sama adik-adik kamu. Ya, jadi ini 3 pertanyaan yang kamu akan refleksikan. Bapak akan kirimkan linknya di grup kamu ya, di chat ya. Tuhan
senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, Ya, silakan Esti. senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Oke, nah untuk menutup sesi refleksi kita dan ya sesi refleksi kita pada hari ini, ya ini kamu jawab secara pribadi, tidak perlu kamu jawab untuk dikirimkan ke gurumu atau wali kelas kamu. Jika Tuhan Yesus datang menemui kamu, ya bukan horor ya, tiba-tiba ada Tuhan Yesus muncul, ya bukan horor ya, dan menanyakan pertanyaan ini kepada kamu, ya, apakah kamu mengasihiku? Nah, kira-kira apa yang akan kamu jawab? Ya, jadi silakan direnungkan pertanyaan ini. Ini juga menjadi komitmen kamu ke depan, ya, karena ketika kamu jawab bahwa kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka Tuhan menuntut ketaatan dari kita. Ya, seperti yang dibilang Bu Mariam tadi, tidak mudah untuk taat sama Tuhan, tetapi ada Roh Kudus yang senantiasa menolong dan memampukan kita. Nah, pertanyaannya, apakah saya mau taat? Apakah saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ataukah ya mungkin saya cuma sekedar orang Kristen ke sekolah minggu, tetapi saya tidak benar-benar mengasihi Tuhan. Saya tidak siap untuk menjawab firman pertanyaan ini. Ya, silakan kamu renungkan pertanyaan ini sambil saya serahkan kepada panitia atau Ibu Catherine ya yang akan menutup sesi kita, rekoleksi kita sepanjang 2 hari ini.
Oke, maaf, suara Ibu tadi menggema ya. Jadi 2 hari ini kita sudah banyak sekali mendapatkan materi. Tadi sudah direview oleh Pak Anto. Ada sesi Fearless Faith, ada sesi Be Servant for the Master, ada sesi Make Your Choice Wisely. Kemudian tadi konformitas dari Bu Mariam hari ini, kemudian tadi ditutup oleh Pak Anto. Miss pikir semua materi yang sudah kita bahas itu adalah materi-materi yang sangat bagus ya, dan juga sangat berkenaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, untuk menutup kegiatan rekoleksi kita, saya minta kesediaan Pak Anto untuk menutup kita di dalam doa, Pak. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan 2 hari ini. Kami boleh belajar sekali lagi, melihat sekali lagi setiap kegiatan kami, kegiatan pembelajaran kami di kelas 6, di kelas 9, dan di kelas 12. Kami juga sudah dibekali dengan begitu banyak hal, begitu banyak materi, untuk mempersiapkan kami ke depan. Yang kelas 12 akan kuliah, yang kelas 9 akan melanjutkan ke SMA, kelas 6 akan melanjutkan ke SMP. Biarlah kiranya Tuhan boleh menolong kami, supaya materi ini sungguh-sungguh boleh menjadi bekal bagi kami. Bekal sebagai anak-anak Tuhan, hidup dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan, hidup memberikan yang terbaik bagi kemuliaan, bagi hormat dan pujian bagi Tuhan. Biarlah kiranya materi-materi yang sudah kami pelajari pada sepanjang hari ini, Roh Kudus-Mu kiranya boleh menyimpan itu di dalam pikiran, di dalam hati kami, dan boleh menolong kami supaya kami boleh mengaplikasikan materi-materi itu, setiap hal yang kami pelajari itu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan kembali ke aktivitas kami selanjutnya. Hari Senin kami akan belajar lagi seperti biasa, dan biarlah kiranya rekoleksi ini menjadi suatu penguatan yang baru, semangat yang baru bagi kami, untuk kami juga boleh terus mempersiapkan, melanjutkan setiap aktivitas, setiap pembelajaran kami. Panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan ini dengan sangat baik, guru-guru, biarlah kiranya Tuhan boleh terus memberkati mereka ya Tuhan satu persatu. Dan biarlah kiranya di masa-masa yang akan datang, di dalam kegiatan-kegiatan seperti ini lagi, Tuhan juga boleh terus berikan hikmat, pimpinan penyertaan-Mu kepada setiap guru-guru ya Tuhan. Berikan guru-guru kami kesabaran, berikan hikmat bijaksana dalam membimbing kami, dalam mengarahkan kami, dalam mempersiapkan kami untuk memasuki jenjang kehidupan yang selanjutnya. Kami berdoa menyerahkan sisa hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami akan istirahat dan besok adalah hari Sabat Tuhan. Biar kiranya Tuhan boleh terus memimpin dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sudah ya. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Terima kasih buat setiap pembicara dan juga Bapak Ibu yang sudah terlibat dalam kegiatan ini. Kiranya kita juga bersama-sama bisa mengambil hikmat dari setiap sesi dan kegiatan yang ada beserta video-video yang sudah terupload di YouTube ya. Jadi nanti kalian juga bisa akses kembali tentang kegiatan kita selama ini di channel SLH Palopo. Jangan lupa subscribe, comment, and share. Ya, kok jadi jadi iklan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati juga anak-anak. Happy weekend dan selamat beristirahat. God bless you. Terima kasih, Bu. Happy weekend. Happy weekend. God bless you. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Makasih, Bu. Makasih, Makasih, Bu. Bu. Makasih, Pak. Semuanya. Makasih. Makasih Pak, makasih semuanya ya. Sama-sama.